time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye! Goodbye. Okay, it's very nice. Never stop. Sing a ram sam sam song, and we'll have fun all day long. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, gooey 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 gooey. Oke, cek. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman. Aku nggak dikasih dulu. Oke, pertama saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh Mata Garuda DIY bersama dengan
bersama dengan Go English, English Literacy School, dan bekerja sama dengan Socio Education Community dan Komunitas Himawari, yang pada hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi belajar mengenai international education. Ya, jadi kita sudah kehadiran ya, speaker dari beliau bernama Bu Junita Widiati Arfani PhD. Ya. Sebelumnya saya mau presensi dulu ini. Boleh diketik di kolom chat atau disampaikan melalui speaker. Ini apa ya, dari mahasiswa atau dari Bapak Ibu guru atau dari mahasiswa sarjana, kemudian master, mungkin ada yang doktoral juga. Nah, bisa di ini ya, diketik di kolom chat atau disampaikan biar saya tahu. Oke. Ini sepertinya ada beberapa teman saya yang dari pasca sarjana juga ya, dari UNY. Sepertinya banyak juga yang dari ini ya, pendukungnya Bunita ini. Sepertinya Bunita ini. Oke. Ada yang mau berkenalan dulu, salah satu? Atau masih malu-malu ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan menyimak bersama pemaparan dari Bunita mengenai international education, hyperrelative phenomena. Apakah international education itu kita perlukan? Ya, sebagaimana kita tahu ya, beberapa standar gitu ya, tolak ukur keberhasilan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kualitas mutu pendidikan di Indonesia itu juga diukur melalui standar internasional seperti PISA gitu ya, yang kita sering dengar. Kemudian nanti ada OECD. Nah, sebagaimana yang sekarang sedang hits yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Nah, mungkin nanti ada kaitan-kaitannya mengenai international education ini, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Ya, jadi alhamdulillah Go English bekerja sama dengan Mata Garuda DIY menghadirkan salah satu speaker yang luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Beliau adalah Ibu Junita Widiati Arfani PhD. Riwayat beliau mendapatkan bachelor degree di International Relation di Undergraduate Program in International Relation Gajah Mada University. Kemudian mendapatkan gelar Magister Pendidikan di Educational Administration, Graduate Program in Educational Administration Yogyakarta State University. Wah, satu alma mater ya dengan saya. Dan juga beliau mendapatkan gelar doktoral PhD in Educational Development, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University. Dan juga beliau sekarang bekerja sebagai researcher di Center of World Trade University Gajah Mada University, Center of World Trade Studies di Gajah Mada University, dan juga as editor in Journal of World Trade Studies Gajah Mada University. Sebelumnya, perkenalkan saya Kartika Isna Sujati. Saya mahasiswa pendidikan dasar program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, ya, insya Allah akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Oke. Selamat datang dari ada Mbak Pri ini PAUD ya, jadi adiknya PGSD. Nanti kita bisa collab ya Mbak untuk melakukan riset bersama mungkin ya tentang pendidikan anak, ya. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diskusi kita pada pagi hari ini membawa keberkahan dan menambah wawasan kita. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Bu, sudah siap, Bu? Siap. Akan share screen sendiri ya, Bu? Atau nanti saya bantu? Boleh saya share screen sendiri. Oke, atau di share screening juga boleh. Oke, nanti ya, Bu.
Saya bantu share screen kan. Oke, nanti teman-teman bisa ini ya, silahkan karena nanti sifatnya diskusi. Jadi teman-teman nanti kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu dari Bu Nita selama 30 menit ke depan atau ya kurang lebih. Kemudian apabila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom chat atau nanti disampaikan langsung ketika sesi Q&A atau sesi diskusi. Oke, saya bantu share screen ya Bu Nita. Boleh saya menyapa dulu teman-teman, Mbak? Boleh Bu, monggo Bu. Kartika. Iya, selamat pagi, Assalamualaikum teman-teman semua. Apakah keberatan nggak kalau misalnya saya kita kenalan satu persatu supaya supaya saling kenal gitu. Biar Iya, lebih jadi, kenal. Ini kan nggak enak ya rasanya diskusi kecil, terus saya nggak kenal teman-teman bisa kenal saya, tapi saya nggak kenal, wah gaya. Tapi lebih baik kita saling kenal lah supaya nanti diskusinya enak. Boleh? Boleh Bu. Mungkin atau saya dulu ya? Boleh Bu, Tadi nanti. sudah disebutkan oleh Mbak Kartika. Ya, pagi ini saya ingin berbagi mengenai pengetahuan atau cerita tentang pendidikan internasional sekarang ini, terutama setelah pandemi COVID-19 ini, apa yang terjadi gitu. Nah, tapi sebelumnya sekali lagi mohon bisa kenalan deh satu-satu gitu. Oke, Mulai dari Mbak Kurnia kali ya. Boleh Bu. Halo. Mau dimulai dari siapa Bu? Ya silakan. Oke. Siapa dulu? Kita urut aja ya Bu. Di partisipan ada Mbak Bu Nanis mungkin mulai dari teman saya, siap, kakak saya yang tercinta. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jangan warahmatullahi wabarakatuh. videonya dibuka dong Bu Nanis. Bu, biar kita bisa Iya, kenalan wajah juga. Mana? Mungkin kameranya agak di ini Bu, agak di. Saya kok nggak kelihatan sih? Wes kok. Lady. Maaf tunggu, memanggil bantuan dulu ya. Harus Nah, itu melihat Bu Nita. Nah iya, tapi saya nggak lihat. Begindong lah. Monggo perkenalan Bu Nanis biar teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 saya ingin memperkenalkan diri dan pengen kenalan sama Bu Nita. Udah kelihatan ya? Ya, Bu Nanis ini juga alma mater UNY. Masya Allah. Sama mengenalkan sama Mbak Kartika, nama saya Siti Nurnisa Dewanto panjangnya, tapi Bu Nita tadi memanggil Bu Nanis, memang itu nama panggilan saya Bu Nanis. Jadi saya, jadi khusus untuk Mbak Kartika dan semuanya, Bu Nita itu adik saya, secara usia, secara kandung bukan, tapi insya Allah ada adik yang saya sayangi, adik yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini akan menjadi speaker berbagi ilmunya. Tentu saja saya dengan sangat antusias ikut mendengarkan dan ingin mendapat berbagi ilmunya. Dan kepada Miss Sari, Miss Susari, ya pengelola Go English, selamat turut berbahagia tadi di awal melihat semacam bukan iklan ya, kalau iklan kok sepertinya terlalu Dokumentasi Bu. jadi presentasi ya,
Dokumentasi. Dokumentasi itu kan sangat membanggakan. Itu sebagai seorang misari yang bekerja keras dengan ilmunya sudah berbagi. Nah, saya inginlah di pagi hari ini ingin ikut berbagi, ingin mendukung, ingin belajar bersama-sama, ingin mendapat bagian dari ilmu yang akan dibagikan oleh Bu Nita dan Miss Hari serta Mbak Kartika dan dari semuanya peserta. Semoga seperti yang doa yang kita bacakan tadi, yang kita ikuti pagi hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berkah. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf sudah terlalu panjang. Kalau boleh tahu sekarang pekerjaannya apa Ibu? Mungkin teman-teman mau ada yang kolaborasi gitu Bu ke depannya. Oh, insya Allah ya, pasti. Kalau kolaborasi dengan kebaikan nggak usah pakai dipikir, tidak usah pakai syarat, pasti harus dijalankan. Oke, Oke, kita lanjut ke kenalan selanjutnya Bu Nita. Terima kasih Bu Nanis. Yang selanjutnya Bu Nita mau tunjuk lagi Bu? Boleh tunjuk atau siapa? Pak Mas Mbak atau Mas ini Rosnani Abdul Rahman? Mbak ini, Mbak Rosnani. Monggo Mbak perkenalan. Mbak Rosnani Abdul Rahman. Halo Mbak Rosnani? Mbak atau Mbak Ruli. Oke, sudah. Halo. Oh iya. Halo. Oke, bisa dikenalkan Mbak? Perkenalkan nama saya Rosnani Abdurrahman dari UNY, Program Pendidikan Bahasa Inggris. Salam kenal, Mbak. Salam kenal. Mbak Rosnani posisi di mana, Mbak? Ya, salam kenal, Bu. Sekarang lagi di Jogja, alhamdulillah. Sudah di Jogja ya. Iya. Ini teman saya di Pasca, Bu Nita. Salam kenal, Bu. Mungkin. Gimana Bu Ya, Nita? Bu. Enggak. Kita lanjut mungkin. Terima kasih, Mbak Nani. Oke, selanjutnya. Ya, sama-sama, Mbak Kartika. Ya. Siapa Bu Nita? Ini tadi gambarnya siapa tadi yang udah muncul? Tadi Mbak Rosnani. Mas Angga Palsewa. Oh, iya. Mas Angga, monggo bisa perkenalan. Masih di mute, Mas. Oke, monggo Mas Angga. Nama saya Angga Palsewa. Saya temannya Bu Sari, Misari. Saya tertarik sekali dengan topik hari ini terkait dengan International School Hyper Reality Phenomena. Saya langsung booking sama Misari kemarin. Saya mau ikut besok ya, silakan ya. Senang sekali bisa bergabung hari ini, Ibu Junita Arfani dan yang lain. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Angga, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam kenal Mas Angga. Mungkin nggak cukup ya waktunya ya, kelamaan ya. Iya Bu, kayak banyak sekali. Alhamdulillah sudah lebih banyak ya yang bergabung. Maaf ya, yang harusnya saya ingin kenal satu persatu gitu. Kita bisa saling kenal satu persatu. Mungkin kalau jumpa darat, lebih enak ya. Semoga COVID cepat berlalu. Baik, saya boleh langsung mulai. Mohon izin. Boleh Bu. Saya bantu share screen kan lagi. Atau saya aja share screen ya. Oh, ini. Bu Nita atau saya Bu? Ya. Oke, monggo Bu kalau bisa ya mau. Siapa yang share? Oke, saya aja Bu, nggak apa-apa. Yeah. Monggo Bu, bisa dimulai. Oke. Ya, saya mengambil topik International Education Hyperreality
fenomena. Pakai tanda tanya ya, karena saya nanti ingin berdiskusi dengan teman-teman apakah memang apa namanya IE ini, International Education ini, atau pendidikan internasional ini sebuah fenomena hyperreality atau bukan. Apa itu fenomena hyperreality nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian next, Mbak. Oh ya, ini short bio saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kartika. Terutama research interest saya yang saya tekuni sejak beberapa tahun yang lalu, dan itu menjadi apa namanya topik riset dalam disertasi saya, yaitu global citizenship, international education, dan comparative education, karena saya membandingkan antara pendidikan Indonesia dan di Jepang. Seterusnya, Mbak. Ya, mungkin cerita saya, pemaparan saya pada pagi ini ada 3 bagian besar, yaitu saya ingin mengajak sama-sama untuk memahami apa itu hyperreality. Mungkin pernah dengar ya semuanya, pernah dengar tentang hyperreality ini. Kemudian yang bagian kedua adalah mari kita memahami apa toh IE itu gitu, terutama dari sisi dari sisi sejarahnya, dari historical perspektifnya. Kemudian bagian terakhir saya ingin mengajak kita nanti berdiskusi mengenai IE, fenomena IE ini di tengah pandemi ini. Apakah itu, kembali pertanyaannya, apakah itu hyperreality atau bukan, dan bagaimana bagaimana ceritanya gitu. Next, Mbak. Nah, apa toh hyperreality itu? Sebetulnya inilah yang memperkenalkan pertama kali Pak Jean Baudrillard. Ya, dia seorang sosiologis, seorang sosiolog dari Perancis, dan dia juga seorang pujangga, seorang fotografer, dan juga filosofer. Tapi ini punya cerita yang menarik sebetulnya, sedikit saja. Pak Jean ini dia nggak lulus tes ujian masuk SMA. Ujian masuk guru SMA. Jadi dia ditolak sebagai guru SMA. Kemudian dia masuk di universitas sebagai akademisi, dan tapi pun dia tidak menjabat sebagai apa-apa. Meskipun demikian, buku-bukunya kemudian menjadi sangat terkenal dan dikupas, disitasi di berbagai tulisan-tulisan mengenai sosiologi, mengenai pendidikan terutamanya. Jadi dia ini mengadaptasi dia mengatakan bahwa argumen utamanya adalah ada kecenderungan utama orang-orang sekarang ini, karena dia menulisnya tahun 80 ya, sejak globalisasi itu makin makin gencar, dan teknologi sudah mulai semakin maju. Jadi komputer mulai dikenal, internet mulai dikenal, kemudian mobile phone mulai dikenal gitu. Nah, kemudian juga industri mulai di mana-mana. Jadi dia mengatakan bahwa sebetulnya orang itu mulai mengembangkan budaya yang tidak bisa memisahkan antara realitas dan imajinasi, gitu. Jadi budaya itu dan itulah yang dia konstruksikan sebagai hyperreality. Jadi realitas yang tidak real, tapi sangat nyata. Tidak sesuatu yang tidak sangat nyata, tapi dianggap sangat nyata. Begitu. Mungkin agak membingungkan, tapi contohnya seperti ini. Next slide, Mbak. Nah, ini. Coba
Mas Mahyudin Aziz ada nggak? Atau Mbak Hayati Marini mungkin bisa menyebut ini apa ya, gambar apa ya? Silakan mungkin Mbak, siapa tadi, Mbak Hasyati ya? Hasyati. Kira-kira apa nih Mbak? Atau siapa yang mau volunteer? Atau ini? siapa mau volunteer? Mau menyebutkan? Idam Putriani, Mbak Idam. Mbak Hasyati sudah turn on. Iya Bu. Ya, halo Mbak. Mbak Idam. Iya Bu. Jadi kayak ruang kelas ya, ruang kelas SD ya. Mbak Idam, boleh nggak ini di gambar apa ini? Oh, ini tuh seperti gambar Mickey Mouse ya Bu. Iya. Kemudian yang gambar pertama. Ya. Kalau yang gambar tengah tuh ya gambar anak-anak kan yang lagi main gadget. Dan kelihatan tidak peduli antara satu dengan yang lain. And then yang terakhir itu gambar rumah makan apa sih yang I'm loving it? Apa coba? McDonald. Oke, McDonald. I've never tried that. Really? Masa? Iya bener Bu. Wow, ini fenomena bagus ini. Belum pernah nyoba? Belum sama sekali belum pernah Bu. Bisa mematahkan argumen saya kalau ada orang seperti Mbak Idam ini yang belum pernah ini. Ya, terima kasih Mbak Idam. Jadi inilah yang disebut hyperreality oleh Pak Jen tadi. Jadi misalnya ini yang di kiri ini adalah Disneyland. Orang ketika masuk ke Disneyland atau menonton film-film Disneyland, orang dibawa ke dalam fantasi yang kadang-kadang orang itu kemudian membayangkan bahwa itu sesuatu yang nyata, gitu. Jadi fairy tales yang itu memang ada nyata, gitu. Terutama ketika orang-orang itu sudah datang sana, terus ada istananya betul, ada rajanya betul, ada Mickey Mouse-nya betul, orang menjadi percaya, sangat percaya bahwa itu nyata, gitu. Itulah yang disebut hyperreality. Dan yang di tengah itu tadi betul bahwa ini sudah sejak anak-anak ya. Jadi hyperreality itu didorong oleh perkembangan teknologi sehingga menyebabkan orang jadi nggak jelas nih mana yang nyata mana yang enggak. Ini kan kalau dua orang jejeran kayak gini terus satu menghadapi ini mana yang nyata, yang nggak nyata yang mana, menjadi sangat kabur. Padahal mereka jejeran tapi mereka tidak berkomunikasi. Mereka justru berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak ada. Tapi mereka betul-betul komunikasi, chattingan, ada kontak. Itulah yang disebut hyperreality. Dan hyperreality itu sangat dekat dengan simbol MACD ini. Tapi ini aneh ya kalau Mbak, maksudnya bukan aneh, akan unik kalau tadi disebutkan belum pernah mencoba. Saya perlu nanti meneliti lagi fenomena ini. Tetapi Pak Jen itu menyebut bahwa MACD ini simbol MACD itu ketika orang melihat simbol ini bayang adalah makanan yang enak, ayam yang hampir 90% orang dalam penelitiannya Pak Jen itu menyebutkan orang akan melihat simbol ini sebagai makanan yang enak, makanan kaum muda, dan itu praktis begitu. Dan itu bisa mengalahkan makanan-makanan lain. Mungkin ada ayam lain sebetulnya yang lebih enak, tetapi ketika orang melihat simbol ini, inilah yang paling enak. Dan itulah yang disebut hyperreality. Next Mbak. Jadi saya mengharap ini agak sudah ada bayangan mengenai hyperreality. Nah sekarang kita mau memakai itu sebagai kerangka konseptual untuk memahami apakah memang international education itu atau pendidikan
internasional itu merupakan hyperreality atau bukan gitu. Nah, international education ini atau pendidikan internasional ini banyak sekali anunya ya, apa namanya, definisinya. Tetapi dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengkerucutkan supaya tidak diskusinya kemana-mana. Karena banyak sekali ya definisi mengenai apa namanya pendidikan internasional. Nah, yang di sini yang kita bahas adalah apa namanya sebuah program yang diadopsi, yang dipraktekkan di dalam sebuah sekolah di satu negara yang berciri penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa instruksi, instructional language. Kemudian juga dia menggunakan pendekatan Barat, pendidikan Barat. Nah, ini juga nanti sebetulnya ada diskusi yang lebih mendalam. Apa sih bedanya Western education approach dengan Eastern education approach? Ini agak panjang, tapi intinya Western education approach mendasarkan diri pada demokrasi. Sementara Eastern itu dia mendasarkan diri pada ketokohan. Jadi ketokohan guru, ya. Nah, kemudian penyediaan kurikulum yang ingin mendorong warganya sebagai warga negara global. Itu prinsip dari pendidikan internasional yang saya bahas di sini. Contohnya mungkin sudah sering mendengar ya, IB, International Baccalaureate, Cambridge Curriculum, kemudian ada Global Assessment Certificate. Ini semuanya, IB berasal dari Swiss, Cambridge dari Inggris, GAC dari Amerika. Jadi semuanya memang mendasarkan diri atau menggunakan pendekatan pendidikan Barat. Next, Mbak. Ya. Nah, terus kita mau tahu nih, sebetulnya apa fenomena, kenapa IE ini kemudian di era globalisasi ini jadi fenomena. Kenapa dia jadi fenomena? Karena pertumbuhannya yang sangat luar biasa dengan perubahan karakteristik siswanya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Apa itu perubahan karakteristiknya? Kemudian dia juga pertumbuhannya sangat luar biasa itu karena banyak pemerintah di berbagai negara di di Asia Tenggara maupun di Timur Tengah bahkan gitu, pemerintahnya membeli sistem pendidikan internasional ini untuk diadopsi di pendidikan nasionalnya. Seperti contohnya, kalau di Asia dan negara ASEAN itu Kamboja dan Vietnam, dia sudah mengadopsi, jadi membeli IB dan memberlakukannya mulai dari tingkat SD. Jadi dia memblend kurikulum itu secara nasional, ya, Kemudian kenapa juga IE ini juga menjadi sangat pesat karena WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, sekarang saya terlibat di sini sebagai salah satu peneliti pendidikannya. Itu mencantumkan pendidikan sebagai bagian dari industri perdagangan di bidang jasa. Jadi memang ini membuat pendidikan menjadi jasa, gitu, menjadi jasa yang layak diperdagangkan. Jadi ada trade antar negara. Nah, next, Mbak. Nah, ini yang tadi saya sebut perubahan karakteristik. Di tahun 90-an itu hanya ada 1.000 sekolah internasional di seluruh dunia secara global. Kemudian anak-anaknya itu berasal dari expat.
Jadi diplomat yang berada di, misalnya diplomat yang berada di Indonesia, karena supaya dia gampang anaknya disekolahin di sekolah internasional, atau ya orang-orang ekspat lah ya, gitu, pekerja tambang misalnya yang bekerja di negara dari Amerika, dari Eropa, mereka menyekolahkan anaknya. Tapi tahun 2017 dengan perkembangannya, coba kita lihat, itu ada sudah ada 8.000 sekolah internasional, dan amazingnya 80% adalah local student. Jadi anak-anak siswanya adalah bukan lagi siswa asing di negara itu, tetapi siswa asli negara itu, warga negara itu, dan yang bersekolah di sekolah internasional. Next, Mbak. Ini ada 5 negara yang paling pesat pertumbuhan pendidikan internasionalnya. Jadi ada Uni Emirat Arab, Cina, Jepang, Pakistan, dan India, dan Indonesia. Yeay, Indonesia. Nomor 1 tuh, ada 503. Ini data sampai tahun 2017. Kemudian, next. Nah, kita mau tahu lebih jauh, saya ingin cerita sedikit saja. Sebetulnya ini agak panjang, tapi coba saya berusaha untuk menyingkat, bahwa sebetulnya kalau kita ingin memahami sesuatu itu akan sangat bijak kalau, bukan sangat, lebih bijak kalau kita belajar sejarahnya. Gitu. Nah, sejarahnya IE ini, itu bukan hanya sekarang di era globalisasi sekarang ini, tapi sebetulnya sudah sejak lama. Nah, saya mengambil dari Friedman. Friedman itu seorang jurnalis. Dia itu membagi sebetulnya, dan bahkan dia lebih ekstrim lagi. Globalisasi itu sendiri bukan sekarang saja loh. Itu sudah terjadi sekian ratus tahun yang lalu, sejak manusia bisa menciptakan kapal untuk keluar dari negaranya. Itulah sudah terjadi globalisasi. Jadi dia membagi 3 era. Si Friedman ini membagi 3 era. Nanti mungkin bisa yang tertarik bisa belajar, bisa cari referensinya. Jadi globalisasi 1.0, globalisasi 2.0, dan globalisasi 3.0. Jadi globalisasi yang pertama itu tahun 1492 sampai 1800-an itu sudah ada sekolah internasional namanya Spring Grove, itu sekolah internasional yang pertama. Ini ada Prolegomena tahun 1377. Ini sebetulnya kitab yang diciptakan, yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Mungkin Pak Wahyudi yang ini ada di sini, saya lihat pasti sudah beliau sangat bisa cerita lebih dalam tentang ini. Jadi Prolegomena ini juga di kitab Ibnu Khaldun itu cerita tentang negara lain, tentang pendidikan internasional gitu. Nah, tapi secara institusional Spring Grove adalah sekolah yang pertama. Kemudian kalau di Jepang itu Gakusei, itu 1872, itu kurikulum yang mengadopsi dari internasional. Jadi sudah ada loh gitu. Terus ini perkembangan berikutnya, dan kita sampai pada yang globalisasi yang sekarang, yang ketiga itu ketika dunia itu dari shrinking, mengkerut dari besar ke sedang, sedang ke kecil, dan sekarang itu shrinking, dunia itu adalah saya. Makanya tulisannya si Friedman ini, the world is flat, dunia itu datar. Datar itu maksudnya ya layar itu, karena semuanya bisa digali dari situ. Nah, ini ya. Jadi inilah secara singkat sejarah mengenai perkembangan IE. Dan semula sejak perkembangan yang pertama, IE itu dimaksudkan sebagai keinginan untuk tahu, gitu. Keinginan untuk tahu
pendidikan di kemajuan di negara lain, kultur di negara lain, dan di era globalisasi kedua ini itu sempat turun ya, pendidikan internasionalnya sempat tidak ada karena nasionalisme orang-orang itu kan Perang Dunia Kedua ya, masa-masa Perang Dunia Kedua itu sangat tumbuh kuat sehingga tidak penting international understanding gitu waktu itu. Jepang juga menutup diri, dia menutup diri dalam arti pendidikannya, tetapi memeluaskan bahwa ini nasionalisme yang harus berkembang. Tapi itu berakhir kemudian dengan international understanding dan cooperation. Jadi IB itu, kemudian Cambridge itu pada akhirnya menutup perdebatan mengenai nasionalisme dan internasionalisme di era ini. Next, Mbak. Mudah-mudahan jelas ya sampai di sini. Nah, pertanyaannya sekarang dengan perkembangan seperti itu, kemudian dengan kerangka hiperrealis yang disodorkan oleh Jean Paulliard itu, kita mau lihat apakah sebetulnya bagaimana sebetulnya pendidikan internasional itu. Ya memang kita sadar bahwa COVID-19 ini sudah di segala bidang ya, mengoyak ke eksistensi semua bidang, ekonomi, politik, semuanya jadi gamang gitu, kacau istilahnya atau apalah istilahnya begitu. Nah, itu termasuk industri pendidikan internasional. Jadi di sini pendidikan internasional menjadi di persimpangan jalan. Ya, ketika orang kemudian kembali ke rumah, harus kembali ke rumah, social distancing, mereka harus kembali ke rumah. Oh ya, saya kemudian sebelumnya saya ingin satu kalimat lagi mungkin menutup yang historical perspektif tadi, bahwa sejarah itu pada akhirnya di era sekarang ini semua akhirnya setelah revolusi industri dan perkembangan teknologi dan sebagainya, pendidikan internasional menjadi berlomba-lomba, bahkan menjadi simbol. Kalau sudah seperti yang disebutkan Mbak Kartika tadi, kalau sudah itu simbol status, penelitiannya menyebutkan begitu, penelitian saya juga menyebutkan begitu, bahwa orang memilih itu karena somehow ada sebagian yang ingin meningkatkan level status sosialnya. Sehingga kemudian mana yang lebih dulu, pendidikan internasional itu kemudian menyediakan semuanya, fasilitas, segalanya ya, yang istilahnya kekinian gitu. Apa tuh bahasa Inggris, bahasa Perancisnya saya lupa. Jadi state of the art. Nah, state of the art dari bukan Perancis ya itu, bahasa Inggris nih. State of the art dari pendidikan itu disediakan oleh pendidikan nasional. Jadi gitu Mbak, next Mbak. Maaf. Nah, sebelumnya. Nah, jadi inilah kemudian pada satu titik ini COVID-19 ini kemudian menghentikan, seolah-olah menghentikan semuanya. Kita harus semuanya berhenti, kembali ke rumah. Lalu apa maknanya kemudian orang harus bertanya ulang gitu kan? Bertanya ulang dan re-evaluate, mengevaluasi kembali sebetulnya apa ini. Nah, kalau tadi Ashley Halpern itu menyebutkan bahwa pendidikan internasional itu ada di tengah persimpangan jalan, itu artinya dia ini mau kemana nih gitu. Apakah penting semuanya ini kemudian gitu. Redefine, mendefinisikan ulang inti dari pendidikan itu apa sebetulnya gitu.
apakah kita mau terus meneruskan pendidikan internasional ini ke dalam industrialisme atau ke dalam atau menuju ke cita-cita awal tadi, cita-cita dari sejarah pendidikan internasional tadi, bahwa itu adalah untuk perdamaian, untuk pemahaman internasional, untuk meningkatkan saling bertukar pengetahuan dan saling bertukar pikiran gitu. Ada pertukaran pikiran di situ. Mana yang lebih penting? Kan pertanyaannya kemudian itu mengarah ke situ. Dan like it or not, online learning menjadi satu andalan kan sekarang itu. Ini sebenarnya tidak hanya pendidikan internasional, pendidikan mana-mana pun gitu kan. Pendidikan yang namanya pendidikan sekarang semuanya online, basisnya online. Nah, terutama ini akan sangat jelas di pendidikan internasional karena orang bisa saja sekarang makin nyata nih, saya duduk di depan komputer, saya ikut kelas online, saya langsung tetap bisa memahami tanpa saya datang ke negara itu, saya bisa memahami kultur negara itu. Jadi balik lagi, apa tuh sebetulnya yang disebut pendidikan internasional itu? Apa maknanya kemudian gitu kan? Nah, pandemi ini juga menguatkan isu mengenai ketidakadilan. Jadi makin nyata ketimpangannya bahwa pendidikan internasional itu yang selama ini menjadi disimbolkan, ya, dibuat sebagai simbol kemajuan, status sosial, dan macam-macam itulah, itu sekarang menjadi tidak ada lagi, gitu, atau dipertanyakan, perlukah itu, gitu. Nah, ketimpangan ini menjadi ketidakadilan ini menjadi semakin jelas ketika orang mulai tidak memerlukan segala fasilitas itu. Kembali ke la crème de la crème-nya pendidikan. Mungkin itu yang tadi disebut oleh Mbak Kartika, menyinggung sedikit mengenai idenya Pak Nadiem itu ya, belajar merdeka. Kembali ke situ gitu. Nah, saya ingin kemudian membuka diskusi mengenai ini, apa pendapat dari teman-teman gitu. Setelah ya saya menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui. Dan izinkan saya kemudian menutup dengan satu quotes dari Pak. Jadi kalau saya bilang bahwa tadi Ashley bilang bahwa pendidikan internasional itu ada di persimpangan jalan, maka sebetulnya rekomendasinya adalah bringing the spirit of IE back in. Jadi apakah tidak lebih bijak jika pendidikan itu kemudian kita kembalikan kepada spirit awalnya, seperti John Dewey yang sampaikan bahwa pendidikan itu sebetulnya adalah kehidupan itu sendiri, jadi dia akan berkembang, gitu. Berkembang, tapi dia berkembangnya itu mengembangkan pribadi yang pembelajarnya. Gitu. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Nah, atau lebih jelasnya Pak Ki Hajar Dewantoro. Terus Mbak, ya endingnya.
Pak Ki Hajar Dewantoro ini mengatakan bahwa pengajaran itu memerdekakan manusia atas kehidupan lahiriah. Ini yang mungkin memperjelas persimpangan jalan tadi ya. Apakah pengajaran ataukah pendidikan gitu. IE itu ada di mana gitu. Apakah dia hanya kehidupan lahiriah saja yang ingin dicapai dengan segala hal itu ya, titel kah, ijazah internasional kah, atau status sosial kah, dan atau apakah pendidikan apakah IE itu lebih harus diarahkan ke pendidikan yang memerdekakan batin gitu. Jadi dia ada percakapan akal di situ kalau Rocky Gerung bilang ya. Ada percakapan akal yang sehat di dalam pendidikan. Kemerdekaan untuk berpikir. Saya kira itu mudah-mudahan jelas. Saya pengen cerita banyak tapi mungkin waktunya khawatir lebih baik diskusi kita kembangkan di sini. Terima kasih Mbak Kartika. Ya, luar biasa Bu Nita. Ketika Bu Nita menyampaikan itu, saya langsung ingat keyword-keyword yang tadi ada global citizenship, kemudian ada beberapa yang Ibu sebutkan itu jadi memanggil dulu, oh ya pas kuliah ini ada materi tentang ini gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi keyword-keywordnya bisa nanti reminding lagi materi-materi yang sudah dipelajari kemarin di semester 1 dan 2 gitu. Terutama mengenai konsep global citizenship ya, betul sekali gitu. Bagaimana kita bisa think globally but tetap dengan act locally gitu. Dengan keadaban Indonesia yang dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan kalau sekarang di Merdeka Belajar itu kan ada kebinekaan global. Berarti kan tidak hanya bagaimana kita sebagai orang Indonesia gitu ya Bu, dengan nilai-nilai yang ada, tapi juga bagaimana kita juga menghormati dan memahami bahwa ya kita jadi bagian dari warga negara dunia juga gitu. Luar biasa. Ya teman-teman, kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya berikan waktu sepenuhnya kepada teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya ataupun mengungkapkan gagasan idenya, nanti bisa silahkan langsung raise hand, nanti langsung menghidupkan mikrofonnya. Adakah? Atau kalau malu bisa ditulis di kolom chat ya. Tapi kalau bisa langsung langsung turn on mic-nya biar lebih atraktif ya. Oke. Adakah di sini? Saya boleh request ya? Oh, boleh Bu, boleh. Saya ingin tadi minta pendapat ke Pak Wahyudi. Tadi ada Pak Wahyudi. Ya, orang filsafat sih. Atau ada orang yang belajar filsafat di sini? Sebetulnya belum nih Bu. Kita paling ada sih Bu di perkuliahan gitu ya. Mungkin ini ada beberapa anak W-nya tapi juga apa komentar? Kita ke Pak Wahyudi terlebih dahulu Ibu mungkin. Monggo Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Miss Nita dan juga Mbak moderator. Sedikit tentang Ibnu Khaldun tadi ya. Beliau adalah sosiolog ya, bapak sosiolog ya. Jadi memang sangat mempengaruhi pemikiran terutama sejarah dan juga perkembangan ilmu sosiologi sendiri. Cuma saya ingin sedikit mengomentari atau minta pendapat kepada Bu Nita, yaitu terkaitan antara bahwa kalau Bu Nita melihat di Indonesia itu, tadi kan saya lihat itu kita paling banyak ya menggunakan international education ya. Kira-kira kita masih dalam ranah hyperreality itu, artinya kita itu ya dalam batas ini keren banget, ini bagus banget. Jadi meningkatkan status sekolah atau status lembaga pendidikan itu
masih pada taraf itu ataukah sudah sampai pada memang ini adalah, kalau dikatakan tadi kalau ini sudah trade berarti ini sudah kita tempur kualitas pendidikan dengan Vietnam, dengan negara-negara berkembang yang mulai nampak maju gitu. Kira-kira kita ini ada di posisi mana sejauh ini, Bu Nita? Saya khawatir karena ada kecenderungan memang kita ini masih wah ini biar bagus, biar keren, kemudian melupakan kepribadian kita, atau bahwa kita juga mungkin punya, atau bukan mungkin, bahwa sebetulnya kita itu punya pendidikan yang bagus juga gitu. Demikian Bu Nita, sedikit. Terima kasih. Baik, biasa ya Pak Wahyudi. Jadi ke-trigger Pak saya. Juga dulu ini Bu curhat dikit ya Bu. Jadi waktu PPG kemarin itu kebetulan saya dapat sekolah swasta yang dia menggunakan 2 kurikulum Bu, kurikulum nasional dan Cambridge. Tapi rasanya itu ya itu yang tadi Ibu sebutkan ya, hanya menjadi simbol, sedangkan pembelajarannya tetap seperti biasa Bu, tematik biasa gitu. Memang instruksionalnya memang menggunakan English, tapi ya gitu Bu, jadi semacam ya simbol-simbol itu mungkin mirip dengan apa yang tadi disampaikan Pak Wahyudi. Mungkin Bu Nita bisa mengelaborasi lebih lanjut, monggo Bu. Iya, terima kasih Mbak Pak Wahyudi dan Mbak Kartika. Bu Nita mau bicara. Oh iya, silakan. Mau ikut meramaikan acaranya Bu Nita. Terima kasih acara kita semua. Acara kita semua. Terima kasih Bu Nita. Tadi bagus sekali ininya, presentasinya. Terus yang pasti menggugah dan mengajak kita untuk berpikir bahwa inti belajar itu kan berpikir. Inti belajar itu bertanya. Jadi Bu Nita mengajak kita untuk berpikir apakah kurikulum internasional itu bukan, kurikulum internasional ada di persimpangan, dan saya yang sangat meresap, banyak sekali ingin saya tanyakan, tapi ada ini, bahwa pendidikan itu mengembangkan yang sedang belajar. Nah, ngomong apa ini? Jadi intinya begini, bahwa secara kembali kepada spirit awal, kurikulum internasional itu adalah mengajak kebaikan, perdamaian, untuk saling berbagi antar negara. Nah, sebenarnya itu kan juga spirit dari pendidikan itu sendiri. Ya. Tidak hanya kurikulum internasional, kurikulum lokal, mungkin sangat lokal, super lokal pun, itu pun juga intinya kan begitu, mengajak kita untuk saling berbagi, untuk menjadi yang lebih manusia yang lebih baik, untuk belajar. Nah, saya terima kasih dengan kepada Bu Nita, punya pengalaman yang sangat banyak tentang pendidikan, belajar bersama, berkehidupan bersama, di mana kehidupan kita adalah kehidupan yang belajar itu sendiri. Intinya hasil saya menjadi seperti sekarang ini adalah hasil belajar berpendidikan bersama. Dan saya merasa menjadi manusia yang bahagia, merasa menjadi manusia yang berkembang. Jadi jiwanya apa namanya? Jiwanya, kata Ki Hajar tadi, jiwanya bahagia, raganya juga sehat. Nah, poin saya begini, Bu Nita mengajak kita berpikir tentang kurikulum internasionalnya perlu apa tidak gitu toh maksudnya? Apakah itu? Ya, terus dulu Bu Nenis. Iya, jadi ya poinnya saya menangkap bahwa iya di persimpangan itu terus bagaimana kalau misalnya kita berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, misalnya kayak tadi berhadapan dengan industri bisnis yang sangat
sangat kuat, di mana kita bisa terbawa arus, dan ada satu Mbak Sadi yang memang super, yang super dan unik, yang jadi penghargaan bahwa kuat untuk tidak pernah berbelok kepada huruf M tadi itu. Ke rumah makan ayam yang hurufnya M, ke rumah makan ayam yang 3 huruf. Artinya kuat untuk memilih pendidikan yang baik, tidak harus pendidikan itu, gitu. Bisa memilih ayam yang enak, yang tidak memilih ayam yang dalam tanda petik ayam internasional. Nah, saya mana bertanya, Bu Nita, persimpangan itu terus sarannya bagaimana? Kita harus belok kiri apa belok kanan? Itu aja, nanti kita sambung sendiri. Baik, terima kasih. Mbak Kartika, ini balik ke moderator dulu nggak? Silakan Bu, langsung dielaborasi saja dari Pak Wahyudi tadi dan Bu. Baik. Bu Nani nomor 3 ya. Sebelum saya lupa soalnya, Pak Wahyudi tadi, sebenarnya ini antara Pak Wahyudi, Bu Nanis dan Bu Mbak Kartika tadi berkait berkelindan ya. Pertanyaannya berkait berkelindan, statementnya berkait berkelindan. Pertama mungkin posisi kita itu ada di mana? Posisi kita itu, posisi Indonesia itu ada di mana gitu? Apakah kalau enggak uang nyatanya gitu, mungkin begitu ya Pak Wahyudi, tolong dikoreksi kalau saya salah menangkap. Jadi uang nyatanya negara-negara lain itu juga memakai itu, mengadopsi itu, lalu kalau kita tidak memakai itu kan nanti kita semakin ketinggalan gitu. Kemudian bagaimana posisi kita itu ada di mana gitu. Nah, sementara kalau Bu Nanis mempertanyakan, sebetulnya pendidikan ini harusnya bagaimana sih gitu, pendidikan internasional itu kan sebetulnya inti pendidikan itu kan itu ya, memang itu adalah inti pendidikan itu tidak internasional, tidak apa-apa, bukan internasional mau lokal mau ini, bahwa itulah membuat individu itu mempunyai identitas yang jelas gitu. Membuat kalau dia individu itu mempunyai identitas yang jelas, dia artinya mengerti dirinya, mengerti siapa saya, dia akan lebih bahagia. Apalagi di era yang sekarang yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan itu sekarang itu dunia itu karena globalisasi yang small world tadi jadi individual. Betul-betul sayalah pelakunya, individu inilah pelakunya gitu. Bukan saja negara, tapi orang sendiri bisa sebagai person, dia bisa maju sebagai orang yang berperan gitu di percaturan dunia. Nah, kembali lagi ke posisi pertanyaan Pak Wahyudi tadi, itu sebenarnya bisa dijawab. Kenapa kita ini menjadi seolah-olah berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba untuk kalau tidak memakai ini, artinya kita akan ada kekhawatiran. Nah, itulah yang disebut hyperreality. Itulah yang disebut sebetulnya hyperreality. Saya tidak ingin di dalam forum ini saya tidak ingin menentukan harus bagaimana, tapi justru itulah yang harus kita diskusikan bersama gitu. Dan saya hanya ingin mengajak semua yang hadir di sini, apakah memang benar IE itu fenomena hyperreality atau bukan gitu. Saya enggak menjawab loh, gitu. Saya tidak menentukan jawabannya. Tapi itu harus kita cari bersama. Negara kalau lihat kebijakan itu balik lagi ke kebijakan pemerintah sebetulnya mengenai perkembangan IE yang Indonesia sebetulnya nomor 503 tadi ya jumlahnya. Secara jumlah dia nomor 1 tuh
perkembangannya di antara semuanya itu. Jadi kecepatan bertumbuhnya itu dalam sekian tahun, kalau mikroorganisme itu kecepatan tumbuhnya sekian per detik gitu ya, sekian mikroorganisme per detik. Kalau sekolah ini hitungannya per tahun, dalam 1 tahun tuh berapa dia tumbuh dibandingkan antara negara-negara itu. Wah, ternyata Indonesia nomor 1. Dari sekian tahun, artinya rata-rata ada sekitar 100 sekian sekolah internasional. 100 sekian sekolah yang menggunakan kurikulum internasional. Itu belum yang di bawah tangan loh, maksudnya. Artinya itu yang secara legitimate, secara legal dia ini apa namanya, dia membeli, karena ini tadi perdagangan ya, dia membeli. Ada banyak sekolah yang apa namanya, tidak tercatat di situ, tapi dia menggunakan kurikulumnya. Nah, kenapa kemudian pemerintah itu ini artinya catatannya yang SPK ya. Kalau International Curriculum, International Education itu kalau di Indonesia dia ada di bawah bendera namanya SPK. Nah, kecepatan itu yang dihitung. Kenapa kemudian Indonesia bisa menjadi number 1, top of major growth in IE. Nah, itu kebijakan pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah apa namanya, membuka investasi, policy-nya itu membuka investasi sebesar-besarnya, termasuk di pendidikan ini. Jadi dilepaskan ke dalam pasar bebas. Setelah kegagalan RSBI, kemudian pemerintah membebaskan, karena dia tidak ingin apa namanya, tidak ingin apa namanya, investasi di bidang pendidikan ini turun gitu, karena itu juga satu hal yang menguntungkan. Saya sudah menjawab belum ya? Udah. Oh, Bu. Pak Wahyudi tadi? Pak Wahyudi. Mana ya? Oke. Udah. Oke, sampun. Jangan sudah. Mantap. Oke. Gimana? Memang harus didiskusikan, berarti kan Yeah. karena memang apa namanya, mau kemananya berarti memang harus didiskusikan, terutama juga lembaga-lembaga. Kalau tadi Mbak moderator bilang memang ada satu sekolah yang hanya misalnya sekedar menggunakan atau bahkan sebetulnya yang dicuri itu kan instrumen bahasa Inggrisnya. Sedangkan konten dan macam-macam itu sebetulnya ya sama. Gitu. Yeah. Dan memang banyak hal, terutama ada faktor keadilan juga itu tadi. Jadi tentu sekolah-sekolah yang bisa menggunakan internasional itu ya sekolah yang harus menginvestasikan lebih, dan itu bisa jadi ya nanti ada ketimbangan. Tapi itu isu yang lain. Tapi memang kalau kata Bu Nanis tadi, kita mau kemana? Ya kita harus diskusikan mungkin lebih lanjut. Terima kasih Bu. Kita mau, sebentar, satu hal lagi. Kita mau kemana ini bisa dilihat kita sebagai level analisisnya harus kita sebagai negara atau kita sebagai negara, kita sebagai artinya di level policy, dan mungkin itu kita tidak hanya bisa merekomendasikan, memberi rekomendasi sebagai warga negara. Kita sebagai, kalau Bapak Ibu adalah pelaku sekolah, kita sebagai sekolah, ya, ataukah kita sebagai individu, guru maksudnya, sebagai orang tua. Sebagai orang tua, gitu. Itu ada 3 level yang berbeda. Dan mana yang bisa kita kerjakan, gitu kan? Apakah kita bisa meneruskan ini? Ya, itu kemudian menjadi pertimbangan kita, tetapi di sini dalam kesempatan ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada loh fenomena namanya hyperreality, bahwa itu sebetulnya sesuatu yang tidak nyata tapi nyata tapi tidak nyata gitu. Jadi itu yang harus orang harus hati-hati, kembali kemudian ke la crème de la crème-nya yang harus kita hadapi. Ini kan
hyperreality fenomena ini tidak hanya di pendidikan, sebetulnya di mana-mana. Hanya yang sekarang kita bahas di pendidikan. Nah, kita sebagai orang tua misalnya, apa yang harus kita kejar gitu? Apa yang harus kita berikan ke anak? Sebagai level sekolah, sebagai guru, apakah kita kemudian mengembangkan pengajaran atau pendidikan gitu? Apakah kita mengembangkan hubungan antara guru dan murid yang memerdekakan cara berpikir, ataukah kita hanya mendelivery gitu? Jadi ini alat ini yang online itu kan sebetulnya salah satu penunjang hyperreality, menjadi makin hyperreality, menjadi makin hiperrealis, sesuatu yang hiperrealis ketika itu kemudian hanya alat saja gitu, hanya tidak ada hubungan yang terbangun gitu, tidak ada hubungan yang terbangun, tidak ada kemerdekaan berpikir yang kemerdekaan berpikir ya yang diberikan kepada siswa-siswa sehingga mereka bisa menemukan apapun yang mereka pikirkan dan sebagainya begitu. Bisa dipahami nggak ya? Ya, luar biasa ya. Kurang lebih ya Bu, seperti yang kemarin saya teliti juga ya Bu tentang itu kan memang dia menekankan pada ya sebagai seorang individu itu kita bebas ya untuk menentukan mana yang akan kita pelajari, bagaimana cara kita belajar dan bagaimana cara kita mengakses pembelajaran itu sendiri. Jadi memang ya kita apresiasi juga sih Bu usaha pemerintah gitu ya. Tidak hanya lewat industri bagaimana international education, tapi juga memajukan kurikulum di tingkat nasional yang memang berpacu pada standar-standar bagaimana di internasional seperti itu Bu. Kurang lebih yang saya pelajari. Angga Palsewa tadi gimana Mas komentarnya? Monggo Mas Angga bisa. Menarik sekali soal international education. Saya tertarik tadi bagaimana diungkapkan bahwa World Trade Organization itu sudah memasukkan education itu sebagai industri jasa, si pelayanan, dan saya kira kalau kita berangkat dari sana mau nggak mau cara baca kita memang harus juga mengikuti klaim itu gitu. Dan yang sebagai sependek pengalaman saya begitu sebagai pendidik, sekolah sendiri, institusi sendiri memang dihadapkan pada beberapa dilema. Yang pertama adalah bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa institusi mereka itu berkualitas sehingga akan mempercayakan anak-anaknya untuk menyekolahkan anak-anaknya di institusi pendidikan kita. Yang kedua, kemudian dihadapkan pada dilema bagaimana kemudian pendidikan yang berkualitas itu bisa menjangkau seluas mungkin. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara bahwa pandemi ini justru menampakkan lebih jelas lagi bagaimana ketimpangan di pendidikan itu lebih jelas di Indonesia karena tidak semua peserta didik itu bisa mengakses pembelajaran online begitu. Dan mungkin untuk kedepannya kalau saya melihatnya hyperreality fenomena saya kira ada di bagaimana kemudian institusi pendidikan jujur, tidak self claim ya, bagaimana kemudian dia menjadi internasional itu standarnya memang teruji gitu. Saya kira boleh saja self claim itu harus didukung oleh standar yang berkualitas. Nah, saya kira hanya publik yang bisa menjawab itu gitu. Bagaimana sih? Tapi sepertinya publik juga tidak
diberikan pilihan-pilihan yang banyak gitu, untuk memberikan bandingan gitu. Saya kira begitu. Menarik sekali, Bu. Itu komentar saya kira. Luar biasa Mas Angga ya, menambah insight baru ya. Bagaimana self claim itu ya memang harus teruji standarnya gitu ya, dan bukan dari diri kita gitu ya. Misalnya diri kita, saya berkualitas tinggi, tapi dari orang yang memang sudah melihat kita bagaimana kualitas kita. Kurang lebih seperti itu ya Bu Nita. Ya, betul. Oke, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Yang lain mungkin ada Mbak Wilis, Mbak Tintin, Mbak Sartika, Mas Amir, kemudian Mas Wawas, Mbak Dina, Mbak Diana, Mbak Anissa. Monggo. Saya boleh cerita lagi nggak? Boleh Bu. Tadi Pak Wahyudi tadi, ini gimana negara-negara lain? Saya mau cerita soal penelitian saya juga di Jepang, membandingkan Jepang kan juga sebagai negara yang memegang teguh adat istiadatnya, gitu, memegang teguh identitasnya. Dia pun mencanangkan, mentargetkan 200 sekolah baru, sekolah internasional baru dalam waktu 5 tahun, gitu. Nah, ini menjadi debatable juga di Jepang. Bagaimana kemudian sekolah internasional, kebijakan sekolah internasional ini harus diadopsi oleh sekolah-sekolah lokal, sekolah-sekolah nasional. Nah, kalau di Jepang, lepas dari reality atau tidak ya, ini kalau di Jepang realitasnya adalah justru anak-anak sekolah internasional itu susah untuk masuk di dunia kerja. Jadi berbeda dengan dunia kerja di Jepang ya. Jadi berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia mungkin. Bukan mungkin, karena penelitian saya mengatakan itu ya. Jadi tapi perlu diluaskan karena saya meneliti secara kualitatif. Nah, di Jepang itu anak-anak yang partisipan yang dalam penelitian saya, mereka kesulitan untuk masuk ke dalam dunia kerja karena dunia kerja Jepang itu justru mencibir kepada produk-produk yang berlabel Western. Aneh ya, itu. Jadi berlabel internasional. Mereka menganggap orang-orang seperti ini tidak memahami kultur budaya kerja Jepang. Kalau cuma bahasa Inggris, ngapain lo? Gitu. Kita bisa ada Google Translate, ada macam-macam, atau kita hire orang native sekalian gitu. Tapi yang penting adalah kultur Jepang, bagaimana mereka memahami Kaizen, bagaimana mereka memahami macam-macam itu. Jadi itulah kemudian dilema, ya, dilema dalam dunia pendidikan di internasional di Jepang, terutama di level high school. Itu satu cerita aja sih. Jadi tapi masih banyak cerita yang lain, cuman mungkin waktunya kapan-kapan cerita lagi. Kalau di Indonesia gimana nih Bu? Kan membandingkan nih Bu. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana nih Bu? Betul. Fenomenanya adalah orang justru bangga. Itu pun ditulis juga dalam Kenichi, orang Jepang yang menulis tentang Indonesia. Bagaimana orang-orang tua itu bangga ketika anaknya berbahasa Inggris dengan baik. Dan tidak bisa berbahasa Indonesia itu malah bangga gitu loh. Itu fenomena tahun 80-90 sudah ditemukan. Sehingga ya wajar kalau sekarang orang masih tetap berburu sekolah internasional. Dan itu menjadi komoditi orang untuk, ya karena aturannya juga membolehkan itu. Nah,
Jadi yang saya bilang tadi ini meningkatkan status orang memasukkan, tadi kan 80% sekolah internasional di Indonesia atau di dunia, di dunia pun ya, itu orang-orang lokal karena mereka ingin dengan tujuan mereka masing-masing gitu. Gitu Mbak Kartika. Luar biasa Ibu. Sayang sekali ya karena keterbatasan waktu kita pada siang hari ini belum belum bisa mungkin menjawab rasa penasaran teman-teman yang lainnya di sini, Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya ingin menyapa satu dulu ya Bu Nita. Ada Bu Tintin. Selamat siang Ibu. Monggo mungkin bisa dihidupkan mikrofonnya, bisa menyapa dan memberikan insight itu, mungkin 1-2 patah kata mengenai diskusi kita siang hari ini. Monggo Ibu. Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nanis, Pak Wahyudi. Nggih, matur nuwun. Topik yang menarik sekali, Ibu-ibu, Bapak-bapak juga. Jadi Mbak Kartika, saya selaku guru juga yang sudah cukup lama ngajar di SMA, rasanya senang ada pengalaman pernah mengajar di kurikulum nasional dan juga internasional begitu. Jadi istilahnya seperti tadi, rasanya pertemuan ini bisa memperkaya hati gitu, dari Bu Nita, dari Bu Nanis, Pak Wahyudi gitu. Jadi belajar itu, pendidikan adalah belajar menjadi lebih baik, menjadi berkembang begitu. Jadi kita juga bertahu kalau orang Jepang malah kalau program internasional itu tidak terlalu yang seperti di awang-awang atau apa yang menjadi favorit ternyata ya begitu. Jadi betapa semua kembali kepada orang tua juga gitu, apa yang menjadi pandangannya begitu. Begitu Mbak Kartika. Ibu, terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa ini Bu berdiskusi lebih panjang kali lebar kali tinggi lagi Bu. Oke, matur nuwun. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Bu Nita, monggo Ibu. Dari saya? Apa ya closingnya? Ya, harapan saya sebetulnya hanya membuka percakapan mengenai hakikat pendidikan itu gitu. Entah itu nasional, entah itu internasional, dan kalau saya bisa kalau masih ada rasa penasaran, artinya tujuan saya tercapai. Terima kasih banyak. Luar biasa Bu. Mungkin nanti akan ada ruang-ruang selanjutnya secara virtual, tidak hanya lewat Go English maupun Mata Garuda, bisa lewat pintu-pintu lainnya untuk kita berdiskusi bersama. Oke, sebelum kita tutup, kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi saya mohon untuk teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Monggo, kami tunggu. Ya, sambil menunggu, saya menyampaikan bahwa untuk sertifikat acara ini, untuk mendapatkan acara ini, teman-teman dapat mengklik link yang sudah di-share di kolom chat ya oleh Mbak Sari. Nanti silahkan diklik, ada bit.ly/GoTalkInEducation, International Education. Oke, monggo bisa dinyalakan teman-teman, saya tunggu. Masih ada Mbak Satika belum menyalakan, kemudian Mbak Dina, Mbak Anissa, Mbak Wilis, Mas Amir, Mbak Herbie, Mbak Diana, Mas Ananda Ega. Nggak bisa dinyalakan. Mbak Dia, Mbak Ananda, Mbak Dia, Yudin Aziz. Ini kelemahannya online ya, nggak bisa menatap. Oke.
Kita boleh ya teman-teman, akan ada 2 slide. Jadi silahkan pasang pose terbaik, senyum terbaik. Oke, saya hitung. Slide pertama. Oke, ini cuma ada 1 slide ternyata. Oke, langsung ya berarti. Silahkan pasang senyum terbaik. 3, 2, 1. Oke, 1 kali. Mungkin bisa pakai pose tangan atau apa ya? Oke. Oke, kalau di LPDP kita ini Bu, ada pose ciri khas Bu. Jadi begini Bu. Ceria gitu. Ya, jadi silakan teman-teman bisa pasang pose ceria. Oke, akan saya hitung lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Saya lihat Mbak. Halo Dea. Sekali lagi. Bunita. Terima kasih Bunita. Terima kasih Halo Dea. Aduh, Miss Tintin. Halo Bu Nani. Nah, makasih Pak Wahyudi, Miss Tintin. Makasih Pak Wahyudi semuanya. Terima kasih Mbak Kartika, Misari, Dea. Bunita, seri berikutnya ya, diskusi di seri berikutnya. Ya. Live ya, live ya. Ya, Assalamualaikum. Bapak Ibu. Misari, dadah Misari. Terima kasih. Bangga, Pak Wahyudi, Mbak Tika. Iya, Miss. Tuh, Pak Wahyudi. Aduh. Aduh, Udah.